Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan pajak penghasilan badan. Perhitungan pajak penghasilan badan. Setelah proses rekonsiliasi fiskal atas laporan laba rugi komersial dilakukan, tahap berikutnya adalah menghitung besarnya pajak penghasilan badan yang terutang berdasarkan penghasilan kena pajak atau PKP yang telah diperoleh. Tahapan ini merupakan kelanjutan yang tidak terpisahkan dari rekonsiliasi fiskal karena seluruh penyesuaian antara laporan komersial dan ketentuan perpajakan akan secara langsung memengaruhi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, laporan laba rugi komersial disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan untuk menggambarkan kondisi keuangan dan kinerja perusahaan secara wajar. Namun demikian, dalam perhitungan pajak, terdapat perbedaan perlakuan atas pengakuan penghasilan dan biaya berdasarkan peraturan perpajakan. Oleh sebab itu, diperlukan penyesuaian melalui rekonsiliasi fiskal agar perhitungan pajak penghasilan badan sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pelaksanaan. Berdasarkan laporan laba rugi komersial, PT BSA Cemerlang mencatat laba sebelum pajak sebesar 15.097.750. Nilai laba tersebut kemudian disesuaikan dengan melakukan koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal positif dilakukan terhadap beban sebagai pengurang penghasilan bruto karena tidak memenuhi persyaratan fiskal, bersifat pribadi atau tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Sebaliknya, koreksi fiskal negatif dilakukan atas penghasilan yang secara komersial diakui namun menurut ketentuan perpajakan bukan merupakan objek pajak atau telah dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Pajak penghasilan badan yang terutang oleh PT BSA Cemerlang untuk tahun pajak yang bersangkutan adalah sebesar Rp3.426.830. Jumlah ini merupakan kewajiban perpajakan perusahaan setelah seluruh penghasilan dan biaya disesuaikan secara fiskal sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Hasil ini menegaskan bahwa rekonsiliasi fiskal memiliki peran penting dalam menentukan besarnya kewajiban pajak secara tepat dan sesuai dengan ketentuan Direktorat Jenderal Pajak. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mekanisme sekaligus tutorial pelaporan SPT PPh wajib pajak badan. Penjelasan ini difokuskan pada tahapan pelaporan pajak penghasilan yang dilakukan oleh wajib pajak badan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Pelaporan SPT PPh wajib pajak badan dilakukan secara elektronik melalui sistem yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, yaitu DJP Online. Sebelum melakukan pelaporan, wajib pajak badan wajib memiliki NPWP badan, EFIN badan, serta akun DJP Online yang aktif. Ketiga hal tersebut merupakan syarat utama agar wajib pajak dapat mengakses layanan pelaporan pajak secara online. Langkah awal dalam pelaporan adalah mengakses situs DJP Online melalui browser, kemudian melakukan login dengan memasukkan NPWP badan, kata sandi, dan kode keamanan. Setelah berhasil masuk, wajib pajak badan akan diarahkan ke halaman utama yang berisi berbagai layanan perpajakan, termasuk layanan pelaporan SPT. Mekanisme pelaporan SPT PPh wajib pajak badan diawali dengan kewajiban perusahaan untuk melakukan pembukuan dan pencatatan atas seluruh kegiatan usaha selama 1 tahun pajak. Pembukuan tersebut menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan ini digunakan untuk mengetahui penghasilan dan biaya yang diperoleh selama periode tersebut. Setelah laporan keuangan disusun, perusahaan melakukan koreksi fiskal. Koreksi fiskal dilakukan untuk menyesuaikan perbedaan antara perlakuan akuntansi dan ketentuan perpajakan. Karena tidak semua penghasilan dan biaya yang diakui secara akuntansi dapat diakui menurut ketentuan pajak. Dari proses koreksi fiskal ini akan diperoleh penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak tersebut menjadi dasar dalam menentukan wajib pajak penghasilan badan. Dalam mekanisme ini, perusahaan juga memperhitungkan pajak-pajak yang telah dibayar selama tahun berjalan yang nantinya akan dikreditkan dalam SPT tahunan badan. Setelah seluruh data perpajakan disiapkan, wajib pajak badan mengisi formulir SPT tahunan PPh badan melalui menu laporan SPT tahunan badan pada DJP Online. Pengisian dilakukan secara lengkap, benar, dan sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Apabila seluruh data telah diisi, SPT kemudian dikirim secara elektronik melalui sistem tersebut. Setelah SPT dikirim, wajib pajak badan akan menerima bukti penerimaan elektronik sebagai tanda bahwa SPT tahunan PPh badan telah berhasil dilaporkan. Pelaporan SPT tahunan PPh badan wajib dilakukan paling lambat 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak.
Manfaat dari pelaporan SPT PPh wajib pajak badan antara lain memberikan kepastian hukum bagi perusahaan, menghindari sanksi administrasi akibat keterlambatan atau ketidakpatuhan, serta membantu perusahaan dalam mengelola kewajiban perpajakan secara tertib dan terencana. Selain itu, pelaporan pajak yang benar juga berkontribusi terhadap penerimaan negara yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Dengan memahami mekanisme, tutorial, serta tujuan dan manfaat SPT PPh wajib pajak badan, diharapkan wajib pajak badan dapat melaksanakan kewajiban perpajakan secara tertib, tepat waktu, dan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Setelah mengunduh ESPT dari DJP Online, wajib pajak bisa memulai melakukan pengisian SPT tahunan PPh Badan. Untuk mengisi SPT mulai dari belakang, yaitu dari lampiran khusus. Pada lampiran khusus 1A, kita langsung buka saja ya. Tabel sebelah kiri itu ada SPT-nya, dan sebelah kanan kita buka laporan posisi keuangan tahun 2024. Lampiran khusus SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan tahun 2024, daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Nah, terlebih dahulu kita isi dulu kolom paling atas, yaitu NPWP dan juga nama wajib pajak. Pada NPWP langsung saja kita isi nomor NPWP perusahaan, yaitu 03.01.794.8/063.000. Nah, setelah selesai kita beralih ke sampingnya, yaitu ada nama wajib pajak, yaitu nama perusahaan PT BSA Cemerlang. Nah, setelah itu di kolom bawahnya yaitu ada urutan-urutan tabel-tabel pada SPT tahunan ini. Yang pertama yaitu ada kelompok atau jenis harta, di sampingnya ada bulan tahun perolehan, di sampingnya ada harga perolehan, dan di sampingnya ada nilai sisa buku fiskal awal tahun, di sampingnya ada metode penyusutan amortisasi baik komersial maupun fiskal, dan di sampingnya ada penyusutan atau amortisasi fiskal tahun ini, pajak rupiahnya berapa, dan di sampingnya ada catatan. Nah, di bawah itu pada kolom jenis harta tertulis harta berwujud kelompok 1. Nah, dilihat dari neraca. Untuk mengisi ini, kita lihat dari neraca, yaitu pertama kita tulis peralatan kantor, kendaraan. Kita tulis peralatan kantor pada kelompok atau jenis harta ini. Peralatan kantor. Nah, setelah selesai, pada kolom bulan tahun perolehan ditulis sesuai dengan invoice pada perusahaan, yaitu 2018. Nah, setelah selesai, kita ke harga perolehan. Pada harga perolehan, kita lihat dari neraca, yaitu untuk peralatan kantor sebesar 100 juta rupiah. Nah, kita tulis nih di harga perolehan, 100 juta rupiah. Setelah selesai, pada kolom nilai sisa buku fiskal awal tahun, itu dikosongkan saja ya teman-teman ya. Kita langsung ke metode penyusutan amortisasi baik komersial fiskalnya, kita tulis garis lurus saja ya. Nah, setelah itu pada kolom penyusutan atau amortisasi fiskal tahun ini, kita lihat pada neraca untuk peralatan kantor akumulasi penyusutan itu sebesar 50 juta. Nah, kita tulis nih pada kolom ini sebesar 50 juta. Untuk catatan, kita kosongin aja ya. Nah, langsung saja setelah menulis peralatan kantor, pada bagian neraca untuk akumulasi penyusutan ini, kita tulis kendaraan. Di bawah peralatan kantor kita tulis kendaraan. Nah, setelah selesai, pada kolom bulan atau tahun perolehan sesuai dengan invoice, yaitu 2018. Nah, langsung untuk harga perolehan itu kita lihat di bagian neraca. Untuk kendaraan sendiri yaitu sebesar 596 juta. Kita tulis ya guys, 596 juta. Nah, setelah itu pada kolom nilai sisa buku fiskal awal tahun kita skip. Nah, untuk metode penyusutan amortisasi komersial maupun fiskal itu kita juga skip ya. Nah, pada bagian penyusutan atau amortisasi fiskal tahun ini kita lihat lagi ke neracanya. Pada kendaraan, akumulasi penyusutan yaitu sebesar 55 juta. Nah, kita tulis di sini 55 juta. Untuk catatannya kita kosongin aja ya. Nah, setelah selesai pada kelompok 1, kita langsung ke kelompok bangunan tetap. Nah, itu sesuai dengan aktanya yaitu tahun 2018. Nah, untuk harga perolehan kita lihat lagi pada neraca.
bangunan sebesar 1.100.100.000.000 rupiah. Kita tulis ya pada kolom ini 1.100.000.000 rupiah. Nah, untuk nilai sisa buku fiskal awal tahun itu kita kosongin aja ya teman-teman. Langsung ke metode penyusutan amortisasi. Komersial dan fiskal itu sama seperti yang di atas, yaitu garis lurus. Nah, langsung ke penyusutan amortisasi fiskal tahun ini. Pada bagian neraca untuk bangunan itu tidak mengalami maaf. Pada bagian neraca untuk akumulasi penyusutan bangunan yaitu sebesar 500 juta. Kita tulis ya 500 juta. Nah, setelah itu udah langsung ke jumlah penyusutan fiskal. Itu pada bagian ini total penyusutannya kita tambah, itu baik kendaraan, peralatan kantor, dan juga bangunan tadi yang sudah kita tulis, itu ditambah 55 juta, ditambah 50 juta, ditambah 500 juta. Totalnya yaitu 651 juta rupiah. Kita tulis ya. Untuk jumlah penyusutan komersial itu sama ya teman-teman ya. Untuk penyusutannya disesuaikan atau disamakan dengan penyusutan fiskalnya. Di bawahnya itu ada harta tak berwujud. Pada neraca harta tak berwujud berupa tanah ya. Terus kita tulis tanah sesuai dengan akta pada tahun 2018 ya, pada kolom bulan atau tahun perolehan 2018. Nah, setelah itu pada harga perolehan itu sesuaikan dengan neraca yaitu tanah sebesar 3.550.000.000 rupiah. Nah, kita tulis 3.550.000.000 rupiah. Nah, pada tabel di sampingnya nilai sisa buku fiskal tahun ini awal tahun itu dikosongin, dan untuk metode penyusutan amortisasi itu dikosongin ya teman-teman, langsung ke penyusutan amortisasi fiskal tahun ini. Nah, untuk tanah sendiri itu tidak mengalami penyusutan sesuai dengan catatan yang di samping yaitu pasal 11 UU PPH bahwa tanah tidak mengalami penyusutan. Nah, udah ya selesai untuk pengisian SPT lampiran khusus 1A PT BSA Cemerlang. Dilanjut dengan pengisian SPT yang kedua, yaitu lampiran khusus 8A strip 6 non kualifikasi PT BSA Cemerlang. Pada SPT ini menjelaskan tentang transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan. Pertama-tama kita isi terlebih dahulu NPWP perusahaan dan juga nama wajib pajak. Yang pertama yaitu elemen dari neraca. Kita buka neracanya. Nah, yang pertama ada kas dan setara kas. Dilihat dari neraca, bagian posisi aktiva lancar, kas dan setara kas sebesar 5.550.000.000 rupiah. Kita tulis di sini di SPT-nya sesuai dengan yang ada di neraca yaitu 5.550.000.000 rupiah. Nah, setelah itu kita lihat lagi untuk investasi sementara di posisi aktiva itu tidak ada ya, jadi kita skip ke yang selanjutnya. Yang ketiga yaitu piutang usaha. Pada posisi neraca piutang usaha di posisi aktiva sebesar 17.500.000.000 rupiah. Kita pindahkan ke SPT sebesar 17.500.000.000 rupiah. Setelah itu piutang usaha pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Di posisi neraca ini tidak ada untuk piutang usaha pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Jadi kita lanjut ke bagian selanjutnya. Yang kelima yaitu piutang pajak. Pada posisi neraca untuk piutang pajak sebesar 1.300.000.000 rupiah. Kita pindahkan ke SPT sebesar 1.300.000.000 rupiah. Setelah itu piutang lain pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Karena tidak ada, kita lanjut ke selanjutnya yaitu penyisihan piutang ragu-ragu. Pada posisi neraca tidak ada penyisihan piutang ragu-ragu. Jadi selanjutnya yaitu persediaan. Pada neraca juga tidak ada perhitungan untuk persediaan. Kita lanjut ke beban dibayar di muka. Pada posisi neraca biaya dibayar di muka sebesar 7.487.780.000 rupiah. Kita pindahkan ke SPT-nya sebesar 7.487.780.000 rupiah.
Selanjutnya, uang muka pembelian. Pada posisi neraca tidak ada uang muka pembelian. Kita lanjut ke aktiva lancar lainnya. Pada posisi aktiva tercantum aktiva lancar lainnya sebesar 13 miliar 500 juta rupiah. Kita pindahkan ke SPT-nya sebesar 13 miliar 500 juta rupiah. Setelah itu, piutang jangka panjang. Untuk piutang jangka panjang itu tidak ada di posisi neraca. Kita lanjut dengan tanah dan bangunan. Pada tanah dan bangunan itu pada posisi neraca ada di posisi aktiva tetap. Tanah dan bangunan. Nah, pada bagian tanah ini tercantum pada bagian neraca sebesar 3 miliar 550 juta rupiah. Sedangkan untuk bangunannya sebesar 1 miliar 100 juta rupiah. Karena di SPT-nya tanah dan bangunan itu berarti untuk nominal tanah dan bangunannya itu digabung. Jadi 3 miliar 550 juta rupiah ini ditambah dengan 1 miliar 100 juta rupiah dan dapat hasil sebesar 4 miliar 650 juta rupiah. Kita taruh di SPT-nya sebesar 4 miliar 650 juta rupiah. Aktiva tetap lainnya. Pada posisi aktiva tetap itu selain tanah dan bangunan tertera juga peralatan kantor dan juga kendaraan. Untuk peralatan kantor sebesar 100 juta rupiah dan untuk kendaraan sebesar 596 juta rupiah. Oleh karena itu, seperti tanah dan bangunan, untuk nominal kendaraan dan peralatan kantor itu digabung hasilnya. Jadi 100 juta rupiah ditambah dengan 596 juta rupiah mendapatkan hasil sebesar 696 juta rupiah. Kita tulis di SPT-nya sebesar 696 juta rupiah. Nah, dikurangi akumulasi penyusutan lainnya. Untuk akumulasi penyusutan lainnya, kita tetap fokus pada posisi aktiva tetap. Di sini tertera akumulasi penyusutan itu ada 3 ya. Yang pertama ada akumulasi penyusutan bangunan, yang kedua ada akumulasi penyusutan peralatan kantor, dan yang ketiga ada akumulasi penyusutan kendaraan. Untuk akumulasi penyusutan bangunan itu sebesar 500 juta rupiah. Untuk akumulasi penyusutan peralatan kantor itu sebesar 100 juta rupiah, dan untuk akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 55 juta rupiah. Itu semua ditambah menjadi hasil sebesar 605 juta rupiah. Ditaruh di bagian dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 605 juta rupiah. Nah, di sini untuk hutang bank itu kewajiban jangka panjang, jadi untuk hutang bank itu dikosongkan ya. Selanjutnya ada investasi pada perusahaan asosiasi. Pada neraca itu tidak ada, jadi kita kosongkan. Yang kedua ada investasi jangka panjang lainnya, itu juga tidak ada di posisi neraca, jadi kita kosongkan. Yang ketiga, yang bawahnya ada harta tidak berwujud, itu pun dikosongkan. Aktiva pajak tangguhan itu juga dikosongkan, dan aktiva tidak lancar lainnya, itu pun pada posisi neraca tidak ada, jadi kita kosongkan saja untuk pengisian SPT-nya. Nah, lalu dari uraian aktiva dan nominalnya ini semua ditambah sehingga menghasilkan 50 miliar 78 juta 780 ribu rupiah. Kita tulis di jumlah aktiva sebesar 50 miliar 78 juta 780 ribu rupiah. Nah, lalu kita lanjut ke tabel sebelah kanan, uraian mengenai kewajiban dan juga ekuitas. Yang pertama itu ada hutang usaha. Untuk hutang usaha di sini di posisi neraca sebesar 5 miliar 550 juta rupiah. Kita tulis ke SPT-nya sesuai dengan neraca sebesar 5 miliar 550 juta rupiah. Nah, setelah itu hutang usaha pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Pada posisi ini tidak ada untuk hutang usaha pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Yang ketiga ada hutang bunga. Hutang bunga juga tidak ada pada posisi keuangan neraca. Yang keempat ada hutang pajak. Hutang pajak itu sebesar 591 juta rupiah. Kita tulis di SPT 591 juta rupiah. Lalu hutang dividen. Untuk hutang dividen
itu tidak ada. Jadi kita lanjut ke biaya yang masih harus dibayar, itu pun juga tidak ada. Ada hutang bank itu 0. Enggak. Yang ketujuh ada hutang bank. Karena bagian hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam tahun berjalan. Untuk posisi ini tercatat pada kewajiban jangka panjang, yaitu utang jangka panjang lainnya. Dan juga utang leasing, itu termasuk ke dalam bagian hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam tahun berjalan. Jadi untuk utang leasing itu sebesar 2.505 juta rupiah, dan utang jangka panjang lainnya sebesar 500 juta rupiah itu ditambah sehingga menghasilkan 3.005 juta rupiah. Kita tulis 3.005 juta rupiah. Selanjutnya, uang muka pelanggan. Pada posisi kewajiban dan ekuitas tercatat pendapatan diterima di muka. Itu kita anggap sebagai uang muka pelanggan sebesar 2.500 juta rupiah. Kita tulis di SPT sebesar 2.500 juta rupiah. Nah, selanjutnya kewajiban lancar lainnya. Itu tercatat pada kewajiban dan ekuitas sebesar 1 miliar, dicatat di pada neraca namanya utang lancar lainnya, itu sebesar 1.250 juta rupiah. Kita tulis di SPT 1.250 juta rupiah. Dilanjut nomor 11, hutang bank jangka panjang. Untuk hutang bank jangka panjang itu sebesar berada di posisi kewajiban jangka panjang untuk hutang bank sebesar 15.530 juta rupiah. Kita tulis 15.530 juta rupiah. Nah, selanjutnya ada hutang usaha jangka panjang pihak lain. Itu dikosongkan. Hutang usaha jangka panjang pihak yang mempunyai hubungan istimewa itu juga dikosongkan karena tidak ada di neraca. Yang ke-14 ada kewajiban pajak tangguhan. Untuk kewajiban pajak tangguhan juga tidak ada atau tidak tercatat di neraca. Yang ke-15 ada kewajiban tidak lancar lainnya. Itu pun tidak ada atau tidak tercatat pada neraca. Modal saham. Untuk modal saham itu berada di posisi ekuitas. Tertulis di sini namanya modal disetor sebesar 5 miliar rupiah. Kita tulis di sini 5 miliar rupiah. Setelah itu, di bawah modal saham ada agio saham tambahan modal disetor. Itu tidak ada pada neraca, jadi kita kosongkan. Nomor 18, laba ditahan tahun-tahun sebelumnya. Itu sebesar 2.555 juta 30.000 rupiah. Kita tulis 2.555 juta 30.000 rupiah. Setelah itu ada laba ditahan tahun ini. Untuk laba ditahan tahun ini itu tercatat pada neraca namanya laba tahun berjalan sebesar 14.097 juta 750.000 rupiah. Kita tulis 14.097 juta 750.000 rupiah. Dan yang terakhir, ekuitas lain-lain. Untuk ekuitas lain-lain itu tidak ada atau tidak tercatat pada neraca, jadi kita kosongkan. Setelah semuanya dipindahkan dari neraca ke SPT, total untuk kewajiban dan ekuitas semuanya ditambah lalu hasilnya sebesar 50.078 juta 780.000 rupiah. Kita tulis di sini 50.078 juta 780.000 rupiah. Setelah kita mengisi elemen yang pertama, kita lanjut ke elemen yang kedua, yaitu elemen dari laporan laba rugi. Untuk mengisi elemen ini, kita buka laporan koreksi fiskalnya. Kita buka. Nah, untuk yang pertama, penjualan bersih. Untuk penjualan bersih, di sini tertulis penjualan lokal sebesar 40 miliar rupiah. Nah, untuk koreksi fiskal positif dan negatifnya itu kosong, jadi kita sesuaikan sesuai dengan fiskalnya sebesar 40 miliar rupiah. Ditulis di sini di penjualan bersih sebesar 40 miliar rupiah. Nah,
Setelah itu dilanjut dengan pembelian. Untuk pembelian di sini sebesar 12 miliar rupiah. Tetapi di sampingnya pada koreksi fiskal positif itu sebesar 100 juta rupiah. Jadi untuk komersialnya 12 miliar ini dikurangi dengan 100 juta rupiah karena koreksi harga transfer tidak wajar antar pihak korelasi dan ini tercantum pada pasal 18 ayat 3 Undang-Undang PPH. Jadi dikurang. Nah, 12 miliar ini dikurangi 100 juta, maka di fiskalnya totalnya sebesar 11 miliar 900 juta rupiah. Kita tulis di sini pada bagian pembelian sebesar 11 miliar 900 juta rupiah. Nah, setelah itu, yang ketiga ada saldo barang dagangan awal. Pada di sini tercantum persediaan awal. Untuk persediaan awal itu sebesar 8 miliar rupiah. Nah, di sampingnya koreksi fiskal baik positif dan negatifnya kosong. Jadi kita sesuaikan isinya seperti ini karena tidak ada perbedaan atau perlakuan pada fiskalnya, kita sesuaikan di sini kita tulis sebesar 8 miliar rupiah. Nah, setelah itu saldo barang dagangan akhir. Untuk persediaan akhir saldonya sebesar 6 miliar rupiah. Karena sama dengan persediaan awal itu tidak terdapat perbedaan perlakuan fiskal, kita tulis sesuai dengan yang ada sebesar 6 miliar rupiah. Nah, setelah itu yang kelima harga pokok penjualan. Untuk menghitung harga pokok penjualan, di sini keterangannya untuk poin 2 dan poin 3. Poin 2 yaitu pembelian, poin 3 saldo barang dagangan awal itu ditambah. Lalu dikurang dengan poin 4 yaitu saldo barang dagangan akhir. Jadi untuk poin 2 yaitu pembelian sebesar 11 miliar 900 juta rupiah itu ditambah dengan poin nomor 3 yaitu saldo barang dagangan awal sebesar 8 miliar rupiah, lalu dikurang dengan poin 4 yaitu saldo barang dagangan akhir sebesar 6 miliar rupiah, totalnya yaitu sebesar 13 miliar 900 juta rupiah. Kita taruh nominalnya di bagian harga pokok penjualan 13 miliar 900 juta rupiah. Kita lanjut untuk laba kotor. Untuk laba kotor, cara perhitungannya yaitu poin 1 berupa penjualan bersih dikurang dengan poin 5 yaitu harga pokok penjualan. Untuk poin 1 penjualan bersih sebesar 40 miliar rupiah dikurang dengan poin 5 yaitu harga pokok penjualan, lalu menemukan hasil sebesar 26 miliar 100 juta rupiah. Kita taruh nominalnya di bagian laba kotor sebesar 26 miliar 100 juta rupiah. Kita percepat laba usaha sesuai. Kita lanjut untuk bagian laba. Untuk bagian laba sendiri kita menyamaratakan nominalnya sebesar 14 miliar 278 juta 250 ribu rupiah. Kita cantum ke bagian poin 9, poin 12, poin 14, dan juga poin 16 dan juga poin 18. Kita taruh nominalnya sebesar 14 miliar 278 juta 250 ribu rupiah. Setelah mengisi elemen yang pertama dan yang kedua, kita lanjut ke elemen yang terakhir yaitu elemen transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sesuai dengan PSAK nomor 7. Yang pertama, kita isi dengan pada poin koreksi fiskal pada nomor 9 yaitu biaya perjalanan dinas. Perjalanan dinas keluarga. Kita tulis ya. Di sini menjelaskan perjalanan dinas sebesar 75 juta rupiah, lalu koreksi fiskal positifnya 25 juta rupiah karena biaya keluarga direksi tidak berhubungan langsung dengan usaha. Pasal 9 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kita sesuaikan ya dengan narasinya, berarti kita tulis di sini pihak-pihak yaitu direksi. Jenis transaksi di sini dijelaskan bahwa biaya perjalanan dinas. Tulis perjalanan dinas keluarga. Nilai transaksi rupiahnya di sini tercantum 75 juta rupiah. Akan tetapi untuk koreksi positifnya 25 juta rupiah itu keterangannya 75 juta ini dikurang 25 juta, nominalnya sebesar 50 juta rupiah.
Kita tulis di sini 50 juta rupiah. Setelah itu ada juga pada poin 10 biaya perbaikan dan pemeliharaan. Kita baca terlebih dahulu. Untuk komersialnya sebesar 20 juta rupiah. Ada koreksi fiskal positifnya 10 juta rupiah. Lalu untuk fiskalnya sebesar 10 juta rupiah. Keterangannya perbaikan rumah pemegang saham tercantum pada pasal 9 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPH. Jadi kita tulis di sini pemegang saham pada pihak-pihak, jenis transaksi yaitu biaya perbaikan rumah dan pemeliharaan, biaya perbaikan rumah dan pemeliharaan, Nah, 20 juta ini karena dasar PPH dikurang 10%, dikurang 10 juta. 20 juta dikali 10% yaitu sebesar 10 juta. Jadi 20 juta ini dikurang 10 juta sebesar ditulis di sini 10 juta rupiah. Lalu ada juga pada poin 15 yaitu PKB dan PBB dan materai. Ini sebesar 11 juta 250.000 rupiah. Ini juga untuk koreksi positifnya 425.000 rupiah. Jadi 11 juta 250 juta rupiah ini, 250.000 rupiah ini dikurangi dengan 4 juta 250.000 rupiah sebesar koreksi fiskalnya 7 juta rupiah. Kita tulis di sini pemegang saham, unsur transaksi PKB, PBB dan materai. Lalu nominalnya sesuai dengan fiskal sebesar 7 juta rupiah. Kita lanjut ke pengisian SPT selanjutnya yaitu lampiran 1771 bab 5 lampiran 5 SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak padan, daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan, dan daftar susunan pengurus komisaris. Pertama-tama seperti biasa kita isi dulu NPWP perusahaan dan nama wajib pajak. Ini udah langsung saya isi ya untuk mempercepat video. Dan periode pembukuan kita isi 0124 tahun 2024 sampai dengan Desember 12 2024. Pertama itu di sini pemegang saham PT Kapas Utama. Kita tulis PT Kapas Utama. Untuk alamat di sini kita tulis Jalan Palmerah 56 Tangerang. Di samping alamat itu NPWP kita tulis 01. Lalu jumlah modal disetor di sini keterangannya PT Kapas Utama saham sebesar 2 miliar rupiah. Dan untuk persenannya kepemilikan sebesar 30%. Kepemilikan sebesar 30%. Lalu setelah itu dividen rupiahnya sesuai dengan laporan laba rugi. Dan yang kedua yaitu daftar pemegang saham PT Model Busana. Kita tulis PT Modal Busana. Lalu untuk alamatnya di Jalan Sudirman 77. Kita tulis alamat Jalan Sudirman 77. Lalu di sampingnya NPWP kita tulis NPWP PT Modal Busana. Langsung ke jumlah modal disetor saham PT Modal Busana sebesar 1 miliar 500 juta rupiah. 1 miliar 500 juta rupiah. Dan kepemilikan saham yaitu sebesar 15%. Yang ketiga yaitu PT Spirit Sport Ltd. Lalu untuk alamatnya di USA. Untuk NPWP
Kita tulis saja ya, sesuai dengan data yang ada. Untuk jumlah modal atau saham sebesar 10 miliar rupiah. Dan untuk persenannya kepemilikan sebesar 10%. Nah, selanjutnya kita tulis daftar susunan pengurus dan komisaris. Untuk data pajaknya di sini hanya tercantum nama direktur yaitu Muhammad Ali. Kita tulis di sini Muhammad Ali. Beralamat di Bekasi. Kita tulis alamatnya di Bekasi. Untuk NPWP kita tulis. Jabatan di sini tertera sebagai direktur. Kita lanjut pada lampiran 1771 SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan. Kita pertama-tama isi dulu nomor NPWP-nya dan juga nama wajib pajak ya. Yang selanjutnya bagian A itu ada PPh final. Yang pertama itu ada bunga deposito atau tabungan. Dan diskonto SBI atau SBN itu tidak ada, jadi kita skip aja ke bunga diskonto obligasi ya. Dan itu juga tidak ada, kita skip lagi lanjut ke penghasilan penjualan saham yang diperdagangkan di Bursa Efek. Nah, kita bisa lihat di sini di laporan koreksi fiskal itu pada poin 31 dia dikenakan 350 juta ya, dan dia juga kena tarif sebesar 0,1%. Kita tulis sini 350 juta sebentar. 350 juta dan dikenakan tarif sebesar 0,1%. Nah, itu dengan catatan dikenakan PPh final atau PP 41 tahun 1994. Selanjutnya itu ada penghasilan penjualan saham milik perusahaan model Ventura, itu juga tidak ada. Dan selanjutnya itu ada penghasilan usaha penyalur atau dealer atau agen produk BBM, juga tidak ada. Kita skip lagi ke penghasilan pengalihan hak atas tanah atau bangunan, juga tidak ada, jadi kita skip. Nah, yang selanjutnya ada penghasilan persewaan atas tanah atau bangunan, itu kita lihat di laporan koreksi fiskal itu ada di poin 33, itu dikenakan senilai 200 juta dan dikenakan tarif sebesar 10% dengan catatan objek PPh pasal 4 ayat 1. Selanjutnya pada imbalan jasa konstruksi itu ada pelaksanaan konstruksi, perencanaan konstruksi, dan juga pengawas konstruksi itu tidak ada, jadi kita skip. Selanjutnya itu ada perwakilan dagang asing, pelayaran atau penerbangan asing, pelayaran dalam negeri, penilaian kembali aktiva tetap, dan juga transaksi atau derivatif yang diperdagangkan di bursa juga tidak ada, kita skip aja. Selanjutnya kita jumlahkan tadi di penghasilan penjualan saham dan juga penghasilan persewaan atas tanah bangunan, itu kita tambah aja, kita jumlahkan. Hasilnya dia di sini tadi ada penghasilan penjualan itu 350 juta dan juga ada penghasilan persewaan atas tanah atau bangunan itu ada 20 juta. Kita jumlahkan jadi hasilnya 20 juta 350 ribu. 20 juta kita tulis ya di penghasilan ini, di jumlah bagiannya 3 juta, di 20 juta 350 ribu. Nah, lanjut kita ke bagian B, itu ada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Yang pertama, bantuan atau sumbangan. Kita lihat lagi di laporan koreksi fiskal itu ada di poin 23, itu dikenakan senilai 30 juta. Dengan catatan, sumbangan tidak memenuhi ketentuan fiskal pasal 9 ayat 1 huruf G Undang-Undang PPh. Kita tulis di sini 30 juta. Nah, selanjutnya itu ada hibah dia tidak ada ya di sini, jadi kita boleh skip. Selanjutnya ada dividen atau bagian laba dari penyertaan modal pada badan usaha di Indonesia pasal 4 ayat 3 huruf Undang-Undang PPh. Itu ada, kita lihat lagi di laporan koreksi fiskalnya. Ada di poin 28, dia dikenakan senilai 200 juta. Kita tulis di sini 200 juta. Nah, ya, selanjutnya itu ada badan laba yang diterima perusahaan, itu tidak ada, di skip aja. Dan juga bisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga juga tidak ada, kita skip. Selanjutnya kita jumlahkan seluruhnya dari bantuan atau sumbangan. Di situ ada bantuan sumbangan dan juga dividen atau bagian laba dari penyertaan modal. Kita jumlahkan aja. Hasilnya itu ada di 230 juta. 230 juta. Nah, seperti itu untuk laporan untuk di lampiran 1771 SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan.
Selanjutnya kita masuk ke lampiran 2 SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan, perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya di luar usaha secara komersial. Yang pertama itu ada pembelian bahan barang dagangan. Kita lihat di laporan komersial fiskal itu ada di poin 2, dia dikenakan senilai 12 miliar. Itu dikenakan catatan koreksi harga transfer tidak wajar antar pihak berelasi pasal 18 ayat 3 Undang-Undang PPH. Kita ketik di sini ya, di pembelian barang dagangan. Nah, selanjutnya itu ada gaji upah, bonus, gratifikasi, ada honorarium, THR dan sebagainya. Itu ada di poin, kita lihat lagi ya di laporan koreksi fiskalnya. Itu ada di poin 7, dia ada senilai 1 miliar 800 juta. Dikenakan catatan itu imbalan kepada pemegang saham melebihi kewajaran pasal 6 ayat 1 JO, pasal 9 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPH. Ya, kita ketik di sini itu ada 1 miliar 800 juta. 1 miliar 800 juta. Terus ada biaya transportasi, itu tidak ada, jadi kita skip. Untuk biaya penyusutan dan amortisasi kita sesuaikan di lampiran khusus 1A PT BSA Cemerlang, itu dikenakan senilai 651 juta. Ya, kita ketik di sini 651 juta. 651 juta. Nah, selanjutnya ada biaya sewa. Kita lihat lagi di laporan koreksi fiskal itu biaya sewa ada di poin nomor 8, dia dikenakan senilai 300 juta dengan catatan sewa rumah ekspatriat bersifat natural pasal 9 ayat 1 huruf E Undang-Undang PPH. Kita tulis di sini biaya sewa 300 juta. Nah, selanjutnya ada biaya bunga pinjaman. Kita lihat lagi itu biaya bunga pinjaman. Sebentar. Nah, dia ada di poin 14, dia senilai 36 juta dengan catatan biaya untuk memperoleh penghasilan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang PPH. Kita tulis di sini 36 juta. Selanjutnya untuk biaya sehubungan dengan jasa, biaya piutang tak tertagih, terus ada biaya royalti, biaya pemasaran promosi itu nggak ada, ya tidak ada, jadi kita skip aja. Kita masuk ke biaya lainnya. Biaya lainnya itu ada di poin 25, dia senilai 70 juta dengan catatan tidak terkait langsung dengan kegiatan usaha. Kita masukin ya, biaya lainnya itu 70 juta. 70 juta. Nah, selanjutnya itu ada persediaan awal, itu kita lihat di laporan koreksi fiskal ada di poin nomor 3. Dia senilai 8 miliar dengan catatan tidak terdapat perbedaan perlakuan fiskal. Kita masukin di persediaan awal di sini 8 miliar. Selanjutnya ada persediaan akhir. Persediaan akhir itu kita lihat di laporan koreksi fiskal ada di poin 4. Ada di poin 4 itu senilai 6 miliar dengan catatan tidak terdapat perbedaan perlakuan fiskal. Kita masukin 6 miliar. Nah, tahap akhir kita jumlahkan keseluruhannya ya. Di sini dari poin 1 sampai 12 itu dijumlah dan hasilnya itu dikurang di poin 13. Kita jumlah. Terus kita kurang di poin 13 itu dikenakan itu hasilnya 16 miliar 857 juta rupiah. Seperti itu ya untuk pengisian SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan pada lampiran 2. Oke, untuk lampiran SPT lampiran 1771 nomor 1, NPWP-nya diisi seperti biasa. Untuk nama wajib pajaknya PT BSA Cemerlang, untuk periode pembukuannya juga harus diisi. Untuk selanjutnya ada uraian. Di sini ada peredaran usaha seharga 40 miliar rupiah, itu diambil dari laporan fiskal. Yang selanjutnya ada harga pokok penjualan senilai 26 miliar 100 juta rupiah. Itu juga sama diambil dari laporan fiskal. Untuk yang selanjutnya ada biaya usaha lainnya tidak ada, dan yang selanjutnya penghasilan neto dari usaha yaitu 1A dikurangi 1B dikurangi 1C, 40 miliar rupiah dikurangi 26 miliar 100 juta rupiah sama dengan 13 miliar 900 juta rupiah. Yang selanjutnya yang kedua ada penghasilan neto komersial luar negeri. Nominalnya 558 juta 150 ribu rupiah.
Yang selanjutnya ada jumlah penghasilan neto komersial, yaitu 1H ditambah 2 sama dengan 14.458.150.000 rupiah. Untuk yang selanjutnya ada penghasilan yang dikenakan PPh final yang tidak termasuk objek pajak, yaitu ada nominalnya 230 juta rupiah. 230 juta rupiah itu dari SPT lampiran 1771 yang keempat. Yang selanjutnya ada biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham, sekutu atau anggota dengan nominal 932 juta rupiah. Itu dari nominal yang dijumlahkan dari dividen laporan fiskal. Untuk yang selanjutnya ada sanksi administrasi seharga nominalnya 1.600.000 rupiah. Untuk selanjutnya ada penyesuaian fiskal positif lainnya, yaitu dengan nominal 1.065.750.000 rupiah. Untuk penyesuaiannya fiskal positif lainnya ditambahin untuk 5A sampai dengan 5L, yaitu dengan nominal 1.999.350.000 rupiah. Oke, selanjutnya ada penyesuaian fiskal negatif. Di sini dengan nominal 651 juta rupiah, yaitu dari lampiran khusus 1A daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Oke, untuk selanjutnya penghasilan neto fiskal, yaitu rumusnya 3 dikurangi 4 ditambah 5M dikurangi 6E dikurangi 7B dengan nominal 15.576.500.000 rupiah. Oke, untuk selanjutnya ada SPT tahunan 1771 induk, yaitu seperti biasa NPWP-nya diisi, nama wajib pajak, jenis usaha, nomor telepon, periode pembukuan, dan selanjutnya. Untuk uraiannya, di sini ada penghasilan neto fiskal dengan nominal 15.576.500.000 rupiah, itu adalah dari lampiran SPT yang sebelumnya. Untuk penghasilan kena pajak, yaitu 1 dikurangi 2. Yang kedua, kompensasi kerugian fiskal tidak ada, jadi hanya ada penghasilan neto fiskal dengan nominal 15.576.500.000 rupiah. Untuk uraian selanjutnya, di sini ada jumlah PPh terutang dengan nominal 3.426.830.000 rupiah. Itu dihasilkan dari PPh badan yang dikalikan 22% dengan SOP yang berlaku. Untuk PPh yang harus dibayarkan sendiri atau yang dipungut itu nominalnya 2.835.610.000 rupiah. Yang tadi itu hasil dari yang 3.426.830 dibagi 12 bulan. Jadi hasilnya 2.835.610.000 rupiah. Jadi untuk uraian selanjutnya, PPh yang kurang bayar atau yang lebih bayar. Di sini yang kurang bayar seharga dengan nominal 591 juta rupiah. Itu adalah 591 juta rupiah ini dari hasil PPh yang 22% yang 3.426.830 dibagi 12 2.835.610. Jadi untuk sisa yang belum dibayarkan pajaknya adalah 591 juta rupiah. Oke, untuk SPT selanjutnya yaitu formulir 1771 yang halaman kedua. Di sini ada penghasilan yang menjadi dasar perhitungan angsuran, yaitu 15.576.500.000 rupiah yang didapatkan dari SPT perhitungan lampiran sebelumnya. Untuk uraian selanjutnya penghasilan kena pajak 14A dikurangi 14B, karena 14B-nya nggak ada. Untuk kompensasi kerugian fiskalnya yang ada hanya 14A, penghasilan yang menjadi dasar perhitungan angsuran yaitu yang tadi 15.576.500.000 rupiah. Untuk yang selanjutnya ada PPh yang terutang. PPh yang terutang di sini ada 2.835.610.000 rupiah. Untuk PPh yang harus dibayarkan yang masih belum terbayarkan yaitu 591 juta rupiah. Untuk uraian selanjutnya ada PPh final yaitu 230 juta rupiah. Itu nominal yang didapatkan dari perhitungan SPT lampiran sebelumnya. Oke, jadi untuk kesimpulannya di sini ada SSP untuk NPWP 0330 17948 063 dengan nama PT BSA Cemerlang. Jadi untuk jumlah setor pajaknya yaitu dengan nominal 591 juta rupiah membayar PPh pasal 29 PT BSA Cemerlang. Oke, terima kasih.